Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah, amma ba'dah. Saudaraku yang saya hormati dimanapun Anda berada, alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih terus diberikan kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam Allah semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang dapat memberikan kita syafaat, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang keutamaan memuliakan tamu. Banyak sekali keutamaan yang bisa kita peroleh dengan memuliakan tamu. Islam sangat menganjurkan kita untuk memuliakan tamu dan memuliakan orang yang berniat untuk melakukan silaturahmi. Ya. Karena kualitas seseorang akan terlihat pada saat dia menerima tamu atau memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Dalam memuliakan tamu, kita jangan membedakan antara berdasarkan jabatannya, kemudian berdasarkan kekayaannya. Jangan, kita harus sama-sama, baik itu tamunya siapapun itu, kita harus memuliakannya. Ya, dalam Al-Quran disebutkan kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu yang ternyata tamu-tamu tersebut adalah malaikat Allah. Nabi Ibrahim memuliakan tamu dengan memberikan hidangan yang terbaik, menyambut tamu dengan sopan santun. Adapun keutamaan dari memuliakan tamu adalah yang pertama, pahala memuliakan tamu itu sama dengan pahala haji dan umroh. Ya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya jika ada tamu masuk ke dalam rumah seorang mukmin, maka akan masuk bersama tamu itu 1000 berkah dan 1000 rahmat. Allah menulis untuk pemilik rumah itu pada setiap suap makanan yang dimakan tamu seperti pahala haji dan umroh. Ya, sangat besar sekali ya keutamanya. Jadi kita kalau ada tamu itu dimuliakan, disambut dengan senyum, kemudian diberikan hidayah yang terbaik dan sopan santun. Kemuliaan yang kedua adalah menghapus dosa dari tuan rumah. Ya, dalam hadis Nabi diriwayatkan bahwa orang yang datang ke rumah yang bertamu itu datang membawa rezeki, ya, datang membawa rezeki, dan jika pulang maka dia pulang bawa dosa pemilik rumah tersebut. Adapun keutamaan yang ketiga, disinari cahaya kebaikan. Karena saking utamanya memuliakan tamu, ada hadis yang mengatakan bahwa Allah sudah mengutus malaikat untuk mencatat kebaikan dari tuan rumah yang memuliakan tamu. Bahkan dalam hadis tersebut, apabila tuan rumah adalah ahli neraka sedangkan si tamu adalah ahli surga, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dari tuan rumah. Ya, karena dengan tuan rumah tersebut memuliakan tamu. Kemudian keutamaan yang keempat adalah mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi Muhammad telah bersabda bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka muliakanlah tamu. Kemudian keutamaan yang keenam adalah merupakan amalan ahli surga, ya. Merupakan amalan ahli surga. Di sini diceritakan bahwa Nabi Muhammad bersabda, tidak akan seorang muslim pun yang mendatangi saudaranya, yaitu mengunjunginya karena Allah, kecuali ada malaikat yang menyerunya dari langit dengan mengatakan, sangat baik perbuatanmu dan surga yang baik untukmu, ya. Sangat utama sekali, sangat besar sekali keutamaan kita untuk memuliakan tamu. Kemudian keutamaan yang ketujuh adalah sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa dalam sabda Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, hadis ini merupakan hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir waliyakul khairu aw liyasmut. Jadi barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya, ya. Falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu Allah, atau muliakanlah tamunya, ya. Tadi demikian tadi beberapa keutamaan yang menjadi keutamaan memuliakan tamu. Bahkan guru saya pernah berpesan, apabila kita niat, ya, kita niat membangun rumah atau kita niat memperindah rumah kita, maka niatkanlah itu untuk menjamu tamu. Jadi misalkan rumah kita belum terlalu bagus, kemudian kita memperbagusnya agar apabila ada tamu yang bertamu ke rumah kita menjadi nyaman, menjadi senang. Itulah demikian kajian yang atau tambahan ilmu, ya, kita belajar bersama-sama tentang keutamaan memuliakan tamu. Dari saya banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.